kawasan SMA Negeri 2 Payakumbuh. Kembali lagi di Kafla Podcast bersama saya Fatima Azahra dan rekan saya M. Alvin Al-Kifari yang akan menemani Kafla Podcast episode 1. Pada episode kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat relevan dengan kehidupan pelajar pada saat ini, yaitu pendidikan digital dan bagaimana seorang siswa dapat berkembang tanpa kehilangan nilai dan karakter mereka. Oleh karena itu, kita menghadirkan bintang tamu yang sangat spesial, yaitu Bapak Dr. Randus Eriswandi MPD, selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Payakumbuh. Apa kabarnya hari ini, Bapak? Baik, sehat. Alhamdulillah, Pak. Apa aktivitas yang sedang Bapak jalankan untuk saat ini? Berbagai aktivitas. Yang pertama menjalankan tugas sebagai abdi pendidikan, sebagai abdi negara, sebagai kepala sekolah, dan juga tentunya sebagai kepala rumah tangga. Jadi juga dengan masyarakat di bulan puasa ini kita banyak kegiatan keagamaan, tarawih, kemudian juga kegiatan-kegiatan lain bakti sosial. Baik teman-teman semuanya, seperti yang kita tahu pada saat ini, bahwasanya teknologi digital membawa banyak perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam bidang pendidikan nantinya. Oleh karena itu, kita ingin mengetahui lebih jelas lagi dari pandangan Bapak nantinya. Untuk itu, kita memulai diskusi pertama dari pertanyaan yang akan saya bacakan Bapak, yaitu bagaimana pandangan Bapak mengenai pendidikan digital di era saat ini? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dengan perkembangan teknologi yang terjadi itu berdampak kepada pendidikan yang ada di Indonesia khususnya dan di dunia pada umumnya. Digitalisasi ini merupakan suatu perkembangan yang tak bisa kita bendung sama sekali. Untuk di sekolah atau pelaksanaan pendidikan ada beberapa hal yang terjadi perubahan-perubahan. Di antaranya adalah yaitu pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah itu cenderung bersifat fleksibel. Artinya adalah pembelajaran itu bisa berkembang dari sesuatu konsep pembelajaran yang selama ini agak kaku, sehingga pembelajaran itu sudah mulai merajuk kepada kebersamaan, persaudaraan dan kolaborasi antara siswa, antara guru dengan dunia yang ada di sekitar kelas dan juga di sekitar lokasi sekolah. Jadi dia bersifat fleksibel. Kemudian kapan dilaksanakan suatu proses pembelajaran, di mana itu kan tidak ada batasnya lagi. Apalagi dengan konsep digitalisasi kita belajar bisa daring dan kita bisa belajar tatap muka dan juga dengan contoh-contoh video yang begitu dapat kita akses secara cepat. Perubahan yang lain itu adalah akses informasi itu lebih cepat. Kalau dulu katakan kita pembelajarannya media yang kita gunakan itu mungkin dengan menggunakan buku kecil atau mengambil contoh sampel tanaman. Hari ini kita sudah buka video-video tentang materi-materi yang ada. Misalnya bagaimana jantung itu bekerja, itu sudah nampak gerak-geriknya. Kalau dulu hanya dalam bentuk yaitu layar-layar kecil atau kertas yang digambar oleh Bapak Ibu guru. Kemudian peran guru hari ini sudah berkembang. Kalau dulu adalah dia adalah sebagai pendidik, pengajar, hari ini adalah pembimbing dan juga fasilitator. Kemudian yang lain adalah munculnya literasi abad 21, yaitu mengacu kepada bagaimana kita meningkatkan literasi digital. Ketika ada permasalahan tentang konsep atau di HP kita bisa menilai, oh ini adalah hoax, ini adalah benar, ini adalah informasi yang mungkin dipercaya, ini mungkin informasi negatif. Kemudian tantangan-tantangan yang terjadi dari ini yang perubahannya adalah berupa tantangan tadi, yaitu banyak sekarang guru dan juga siswa yang tergantung kepada gadget. Dan juga kita tergantung kepada lampu, listrik, dan juga sinyal-sinyal yang ada. Jadi perubahan-perubahan inilah yang membuat dunia pendidikan juga harus menyesuaikan terhadap perkembangan teknologi. Kira-kira seperti itu. Oh baik, terima kasih. Terima kasih Bapak. Jadi maksudnya adalah di perubahan dunia di bidang pendidikan saat ini sangat banyak, terutama dalam bidang pembelajaran ya Bapak tentunya.
dari dulu yang soal mulanya hanya buku, sekarang bisa pakai Gfrom, bisa apa dalam proses pembelajaran. Karena ini kita juga harus menimbang-nimbang dalam penggunaannya, tidak secara berlebihan atau nanti akannya menimbulkan mudarat seperti hoax nantinya, ya kan Bapak? Jadi untuk pertanyaan selanjutnya akan saya lanjutkan kepada partner saya yaitu Alvin. Baik, terima kasih Fatima. Pak, mohon izin Pak, saya ingin bertanya kepada Bapak. Bagaimana cara menyeimbangkan yaitu antara perkembangan teknologi yang sangat pesat pada saat ini Bapak? Yaitu kami sebagai pelajar juga harus menjaga nilai-nilai pendidikan Bapak. Nah, jadi seperti yang kita ketahui pada saat ini Bapak, banyak pelajar-pelajar Indonesia yang dimana tidak menggunakan teknologi kepada tempatnya Bapak. Jadi bagaimana cara menyeimbangkan antara dua hal yang berbeda tersebut Bapak? Ya, teknologi dengan nilai pendidikan ini kadang-kadang ada sinergitasnya, ada kesejalanan, kemudian kebersamaan. Untuk menyeimbangkan ini adalah yang pertama memang kembali kepada human relationnya, pada kita manusianya. Secara personalitas kita memang dituntut untuk menganggap bahwa digitalisasi itu, perkembangan teknologi itu adalah merupakan alat, bukan tujuan. Artinya adalah bahwa kita menggunakan medium atau menggunakan teknologi itu merupakan suatu cara atau teknik untuk mencapai tujuan, misalnya dalam pembelajaran. Nah, seketika kita mampu menggunakan sebuah teknologi berarti selesai pekerjaan, bukan, tapi ada pekerjaan lain yang harus dicapai untuk mencapai tujuan tadi. Jadi makanya teknologi itu adalah semacam cara atau metode atau teknik untuk mencapai tujuan. Jangan sebaliknya. Nah, sehingga kalau itu yang terjadi, insya Allah dia akan seimbang. Tapi ketika kita ingin menyelaraskan, katakan membuat berita, sehingga bagaimana perkembangan dunia, perang dunia sekarang di Irak, di Iran, dengan di Timur Tengah, Amerika dan segalanya. Kalau kita membuat itu adalah sebuah tercapainya informasi, itu baru sampai kepada teknik informasinya, baru sampai kepada prosesnya, tapi belum sampai tujuan. Apa tujuan kita? Bagaimana perang itu tidak terjadi, bagaimana umat manusia di dunia ini tidak terintimidasi oleh sebuah negara. Itu tujuan akhir. Kemudian yang kedua adalah kita harus meningkatkan literasi digital. Literasi digital itu adalah bagaimana kita menerjemahkan kondisi-kondisi yang ada. Katakan hari ini banyak kita lihat bagaimana orang memanfaatkan dengan adanya perubahan-perubahan digital, sehingga dengan membuat sebuah statement atau pembicaraan dengan AI itu bisa-bisa Presiden Amerika Serikat Donald Trump bisa berbahasa Minang. Ini kan suatu keahlian. Bagaimana Bapak Ahmad Yani, Pak Soekarno bisa kembali berbicara, berdialog langsung dengan kita. Ini kan sebuah proses menggunakan AI. Jadi kalau kita cerdas, makanya kita menganggap itu adalah benar. Hari ini mungkin ada berita, ada sebuah peristiwa yang terjadi di siswa di Jakarta misalnya, dan itu belum tentu benar terjadi, tapi mungkin itu adalah editan. Yang berikut adalah integrasikan nilai karakter. Ini yang penting. Bagaimana kita mengintegrasikan sehingga dia jadi seimbang antara karakter yang ada dengan teknologi. Karena teknologi adalah kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan berupa alat dan desainer perkembangan teknologi dunia. Tapi kalau karakter ini mengacu kepada nilai-nilai yang harus dicermini, harus digandrengi oleh seorang manusia. Karena nilai itu ada 3. Yang pertama nilainya mengacu kepada keagamaan. Nah, kita acuannya adalah Al-Quran dan Hadis. Yang kedua adalah nilai adat dan budaya. Adat pesan di syarat pesan di kita pula. Nah, mungkin bagaimana kita berperilaku, cara bertata krama, cara berpakaian, kemudian cara makan. Itu kadang-kadang tidak ada dalam agama, tapi di dalam budaya Minangkabau itu ada. Yang ketiga adalah aturan-aturan regulasi negara kita. Bagaimana kita salah mengucap, salah memberikan informasi, maka itu dikenai dengan undang-undang IT atau undang-undang ITE. Jadi inilah yang membuat keseimbangan ini antara kemajuan teknologi dengan karakter. Kemudian yang kalah pentingnya adalah ketika seseorang yang mungkin mencari keinginan dia tenar dengan membuat konten-konten yang akhirnya mungkin salah kaprah. Bisa pembicaraannya yang agak berbau, tidak membuat orang lain nyaman, atau cara berpakaian. Di dunia pendidikan atau di dunia keagamaan,
itu seseorang itu katakanlah dia ingin mengambil seksiologi atau mengambil bagaimana orang lain cenderung kepada daya tarik seks. Dia berbicara dengan gemulai seperti katakan suami dengan istri. Ini merupakan sebuah digitalisasi yang membuat orang lain itu akan terpancing secara perbuatan seksualnya, dan ini memang tidak boleh. Kalau dia bilang katakan senyumnya yang genet, itu juga membuat dunia pendidikan tidak seimbang akibat karakter dan teknologi. Dan banyak lagi yang lain, mungkin Ananda bisa lihat bagaimana perkembangan ini dapat kita lihat di dunia teknologi. Oke, Pak. Baik, terima kasih Pak atas penjabaran Bapak. Jadi Pak, dari yang Bapak jabarkan, dapat saya simpulkan bahwasannya memang kita dalam berteknologi, memang kita dalam memanfaatkan teknologi pada saat ini itu tergantung kepada value kita diri masing-masing. Yaitu bagaimana kita bijak dalam menggunakan teknologi. Sebelum kita bijak dalam menggunakan teknologi, kita harus berpendidikan, harus terdidik. Makanya kita bisa bijak dalam menggunakan teknologi. Teman-teman menyadari nggak sih bahwasanya pada saat ini teknologi itu adalah dua sejoli yang dimana tidak bisa dipisahkan sama kita. Bahwasanya teknologi pada saat ini adalah suatu hal yang sudah melekat pada diri kita hari ini. Bahkan menjadi kebutuhan sehari-hari bagi kita teknologi pada saat ini. Oke teman-teman semuanya, untuk pembahasan selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya, kepada Fatimah, dipersilahkan. Baik, terima kasih Alvin. Pak, jadi dari Bapak tadi dan Alvin, Farma ingin menanyakan, bagaimana dari pandangan Bapak seorang siswa ini menanamkan etika yang baik dan karakter yang baik di tengah media sosial saat ini, Bapak? Baik, terima kasih. Bagaimana kita bisa menanamkan etika yang baik dalam teknologi, itu banyak hal yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah kita menjadi keteladanan, kita menjadi contoh. Jadi banyak kita lihat sekarang untuk mencari perhatian orang lain, untuk menarik hasrat orang lain, untuk memberikan popularitas, maka orang kadang-kadang membuat katakanlah mengambil platformnya dan atau medianya berupa Instagram atau berupa WhatsApp dan juga TikTok. Dan kadang-kadang kita lihat ketika seorang siswa bersalapan dengan guru begitu akrab. Nah, kita lihat ada tuh laki-laki siswanya di kelas itu yang khusus laki-laki, itu sebelum pulang itu bersalaman, kemudian saling ciuman dengan guru, tapi laki-laki. Nah, dalam konsep ini itu perlu diperhatikan. Walaupun tujuannya mungkin bagus, bahwa dia adalah guru yang baik, disenangi oleh siswanya sama laki-laki. Dalam konsep lain itu bisa negatif. Apa yang bisa negatifnya? Yaitu mungkin orang persangka ini ada semacam hubungan bioseksual, karena mungkin larinya adalah bapaknya ini senang kepada sejenis. Jadi seperti itu kita menyikapi. Jadi untuk itu mari kita bijak dan berikan keteladanan. Kalau memang dalam agama itu memang kita dibolehkan sentuhan dalam bentuk tidak membuat semacam prediksi yang negatif, itu silakan. Tapi ketika kita sentuhannya sudah mulai membuat aura yang tidak harmonis, itu perlu dihindari. Jadi perlu ada keteladanan dalam memberikan contoh dalam teknologi. Kemudian berikut adalah yaitu pendampingan dari orang tua. Nah, jadi cara siswa untuk menanamkan karakter di dalam teknologi ini dalam kehidupan sosial itu orang tua perlu melakukan pendampingan dan juga kepada guru. Nah, hari ini kalau kita lihat seseorang yang mengembangkan karakternya yang begitu didampingi oleh teknologi, itu peran orang tua sangat penting. Orang tua harus bisa mengarahkan seandainya ada anaknya mungkin atau katakanlah seseorang yang lebih kecil yang melakukan kegiatan yang melanggar nilai karakter tadi, nilai-nilai yang tiga, agama dan nilai tata negara, kemudian juga nilai adat dan budaya. Ini perlu disampaikan. Contoh, ketika dia berpakaian atau duduk, perempuan itu duduknya kan kakinya merapat. Ketika kakinya merapat, dia bersila, maka itu perlu disampaikan oleh orang tua. Itu tidak boleh dibiarkan. Kemudian yang berikut yaitu memberikan pendidikan karakter. Nah, selama ini kan di sekolah-sekolah ada namanya sumbang dua balik. Sumbang dua balik ini perlu sebenarnya itu adalah bagaimana kita membenarkan kesalahan-kesalahan yang selama ini mungkin terjadi tanpa ada yang menyampaikan atau memberikan nasihat. Di antaranya
Ada perempuan yang hari ini mungkin menyisir rambut di atas dan ketika dia berjalan kaki, atau dia makan makanan sambil berjalan, atau naik kendaraan itu sambil menyisir rambut. Nah, ini yang perlu kita sikapi dalam teknologi ini, perlu banyak pendidikannya itu. Jadi yang perlu kita lihat adalah mengajarkan bagaimana etika digital. Etika digital ini, misalnya kalau kita mengirim foto, walaupun foto teman, kita memoto teman ini mungkin dalam keadaan tiduran atau tertidur sebentar atau istirahat, ketika kita belajar dia tertidur, kita foto tanpa izin kepada teman, kemudian kita kirim kepada orang lain. Secara undang-undang ITE ini telah melanggar aturan. Jadi undang-undang itu kuncinya adalah ketika orang yang kita foto, ketika kita ambil informasinya, baik dia lisan, tertulis atau medianya berupa video, foto dan segalanya, kalau dia merasa tidak nyaman, itu secara otomatis kita telah melanggar undang-undang ITE. Jadi itulah caranya kita memberikan seimbangkan karakter dengan perkembangan teknologi dan media sosial ini. Mungkin itu. Terima kasih Bapak. Jadi teman-teman semuanya, mungkin dari kesimpulan dari yang Bapak tadi jelaskan, bahwasanya menanamkan etika yang baik dan karakter yang baik di tengah media sosial saat ini awalnya juga dari diri sendiri ya, dan jangan secara berlebihan melanggar norma-norma yang dibarengi yang lainnya, dan itu juga perlu diperkuatkan oleh didikan orang tua sendiri, dan jangan melanggar namanya sumbang dua baleh atau norma yang tidak boleh dilanggar pada saat ini. Oleh karena itu, untuk pertanyaan selanjutnya saya serahkan kepada partner saya, yaitu Alfie. Baik, terima kasih Pak Ma. Pak, mohon izin Pak, saya memberikan pertanyaan untuk yang ketiga, yaitu seberapa penting menurut Bapak keseimbangan antara prestasi akademik ataupun non-akademik dalam pembentukan karakter siswa pada saat ini Bapak. Seperti yang kita ketahui, memang banyak siswa-siswa yang berprestasi baik di akademik maupun non-akademik, tetapi ada juga yang sebagian dari mereka-mereka tersebut yang kurang etikanya Bapak. Bagaimana menyeimbangkan antara prestasi dengan karakter pada saat ini Bapak? Baik, terima kasih. Jadi ada dua dimensi ini di dalam pola pengembangan siswa. Yang pertama itu mungkin dalam bentuk pertanyaan tadi adalah prestasi akademik. Yang kedua adalah penanaman karakter. Jadi ini dua aspek yang berbeda dan menyatu dalam pola pikir manusia dan perilakunya. Prestasi akademik ini hakikatnya adalah kan mengembangkan potensi. Mengembangkan potensi dan kompetensi yang ada dalam pikiran otak manusia dengan melakukan pengembangan itu dalam bentuk penambahan konsep keilmuan, keterampilan dan juga perilaku-perilaku yang terkait dengan aspek pengetahuan tadi. Contoh, ketika seseorang tidak mengerti bagaimana dia memasak sebuah makanan atau sebuah kue dan dia belajar, maka terjadi di sana adalah proses pengetahuan. Nanti adalah pemahaman. Setelah tahu dan paham, maka dia mencoba bagaimana membuat makanan tadi atau kue tadi. Terjadi proses sana adalah keterampilan. Ini adalah sebuah proses pengembangan akademik. Akademik yaitu berupa pengetahuan, keterampilan, dan juga hal-hal yang menyangkut dengan konsep-konsep keilmuan. Kemudian karakter, ini adalah aspek yang ketiga yang disampaikan oleh ahli pendidikan, yaitu taksonomi Bloom namanya. Jadi ada pengetahuan, yaitu pemahaman-pemahaman tadi. Ya. Yang kedua adalah keterampilan. Apa yang telah dipahami tadi kita coba untuk melakukannya. Yang ketiga adalah sikap atau perilaku. Antara satu dengan dua, pengetahuan dengan keterampilan ini adalah berupa konsep prestasi akademik. Yang ketiga ini adalah perilaku, merupakan karakter-karakter yang ada. Jadi dalam konsep ini menyeimbangkannya, orang yang semakin berilmu, sering membaca, sering belajar, diharapkan seperti buah padi. Buah padi itu kan semakin berisi, dia semakin nunduk. Jadi kalau dia semakin punya pengetahuan, tapi memperlihatkan jiwa sombong atau angkuh, maka akan membuat antara ketiga aspek tadi, pengetahuan, keterampilan dengan perilaku, karakter tadi akan bertolak belakang. Jadi menyeimbangkannya adalah bagaimana seseorang yang telah mempunyai pengetahuan yang lebih banyak, telah mendapatkan gelar kesejanaan, kemudian nanti dia memiliki perilaku-perilaku, keterampilan
Misalnya dia ahlinya membuat pesawat terbang seperti Pak Habibie. Itu kan tidak harus mulai dari terampil, tapi dia tahu dulu. Itu kan dari akademiknya. Dia belajar, paham, kemudian dia coba membuat sayap. Karena ahli pesawat terbang di bagian sayap hari ini tidak ada yang menimbang beliau. Masih teori Habibie yang dipakai. Kemudian kita lihat bagaimana Habibie ini bersikap, berperilaku. Jelas dia semakin menundukkan kepalanya kalau berbicara, tidak ada sombong. Malah dia antaranya terkenal hari ini, yaitu beliau adalah orang yang sangat cinta kepada negara, bangsa, terutama juga kepada keluarga dan istrinya. Sehingga itu difilmkan oleh orang Indonesia, begitu Pak Habibie, sebagai orang teknokrat dan juga orang yang punya pengetahuan, keagamaan, religius, dan sikapnya yang sangat kuat. Jadi, bagaimana kita menyeimbangkan? Padukanlah ketiga aspek tadi, yaitu kognitif, pengetahuan, kemudian keterampilan, kemudian yang ketiga ada afektif atau sikap. Maka itu akan jadi seimbang. Mungkin seperti itu. Oke, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Jadi teman-teman semuanya, dapat kita simpulkan dari penjabaran Bapak yang telah disampaikan oleh Bapak tadi, bahwasanya suatu prestasi dengan perilaku akan seimbang apabila ada tiga aspek yang kita tanamkan di dalam diri kita. Yang pertama yaitu ada pengetahuan, yang kedua keterampilan, yang ketiga baru karakter. Nah, antara pengetahuan dan keterampilan ini dia berjalan sejalan. Bahwasanya kita sudah mendapatkan ilmu, kita perlu mempraktekkannya. Nah, setelah kita paham akan hal ilmu pengetahuan tentang itu, inilah yang disebut dengan yang ketiga yang namanya karakter. Bahwasanya apabila kita sudah berilmu seperti yang disampaikan Bapak tadi, semakin kita berilmu, semakin kita merendahkan hati kita, yaitu seperti padi kata Bapak tadi. Nah, jadi itu teman-teman semuanya. Jadi cara menyeimbangkannya itu, kita harus menanamkan tiga hal penting ini dalam diri kita. Yang pertama pengetahuan, keterampilan, dan berkarakter. Teman-teman pasti menyadari pada saat ini, semakin berkembangnya zaman, semakin berkembangnya teknologi, kita semakin banyak aja gitu tantangan yang kita hadapi. Nah, jadi kita sebagai pelajar bijaksana Indonesia, kita harus menyelesaikan tantangan-tantangan tersebut secara perlahan-lahan. Oke, untuk pembahasan selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya, Fatimah. Kepada Fatimah, silahkan. Baik, terima kasih Alvin. Jadi Pak, di perubahan yang sangat besar pada zaman saat ini kan Pak, banyak perubahan yang terdapat pada pelajar di SMA 2 Negeri saat ini. Pak, apa yang perbedaan atau apa harapan Bapak untuk pelajar? Dia bisa menghadapi tantangan zaman tapi tidak menghilangkan jati dirinya sebagai seorang pelajar ke depannya, Pak. Baik, sebenarnya banyak hal yang kita bisa lakukan, ya. Tapi Bapak hanya mengambil satu saja. Ikutilah perkembangan zaman, belajarlah yang rajin, dapatkanlah atau perolehlah keterampilan-keterampilan untuk modal untuk mengarungi dunia yang begitu jauh sekarang yang harus kita kejar. Karena kemajuan dan pengaruh perkembangan teknologi. Satu hal itu adalah jangan kita kehilangan jati diri. Pertama, jati diri kita adalah sebagai seorang Timur. Nah, orang Timur ini punya adab etika yang luar biasa. Kemudian nilai keagamaan, kemudian etika sebagai orang Minang. Kalau itu kita ikuti, alhamdulillah, mudah-mudahan insya Allah kita bisa menjadi orang yang baik, dan apapun teknologi yang ada kita akan bisa ikuti dan dia akan terjadi keseimbangan. Kira-kira seperti itu. Baik Pak, terima kasih Pak. Jadi teman-teman semuanya, maksud dari Bapak adalah kita selaraskan dari diri kita sendiri dengan perkembangan zaman tersebut. Untuk itu kita lanjutkan pertanyaan terakhir oleh Alvin. Oke, baik, terima kasih Fatimah. Bapak, sebelum kita menutup kegiatan podcast kita hari ini, Pak, saya ingin menanyakan kepada Bapak atau sedikit memberikan pesan-kesan kepada pelajar Indonesia, terutama siswa-siswa kita di SMA Negeri 2 Payakumbuh, yang mungkin dengan pesan dan kesan yang Bapak sampaikan, kami bisa termotivasi untuk menjadi lebih baik untuk kedepannya, Pak. Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Pesan itu juga kesannya mungkin sejalan saja yang akan saya sampaikan, mengingat ini tidak bisa dipisahkan secara historisnya. Yaitu yang pertama, supaya menggunakan teknologi itu secara bijak dan cerdas. Jadi cerdas terdigitalisasi. Nah, karena nanti kalau kita berbuat ini, apa dampak positif, apa negatifnya. Ini yang perlu. Jadi kita harus cerdas.
Kalau tidak, maka ini akan membuat kita kadang-kadang jatuh ke jurang yang mungkin tidak bisa kita sangka-sangka. Yang kedua, kita bisa berpikir kritis. Nah, bagaimana kita melakukan berpikir kritis? Ini adalah sebuah kegiatan perkembangan teknologi dan ini membuat saya lebih maju, punya ilmu pengetahuan. Oh, ini merugikan. Nah, jangan-jangan nanti sampai-sampai ada sekarang kita lihat orang yang sakit karena mengikuti scrollnya perkembangan HP dengan WA segala, sehingga lupa makan. Itu berarti tidak bisa berpikir kritis. Kita tetap makan seperti biasa. Nanti yang ketiga adalah kita mempunyai polarisasi pembagian waktu. Kapan kita main HP, berapa jam boleh, mungkin dan segalanya. Oh, ini tidak bagus, buang. Ketika kita main membaca Al-Quran atau kita mempelajari sejarah Islam, maka muncul foto atau gambar yang begitu datang tiba-tiba dan itu tidak baik. Nah, di sana dilihat kita berpikir kritis lah. Orang yang berpikir kritis dia akan buang itu dan lanjutkan pembacaan tadi. Kemudian bahwa manfaatkanlah teknologi itu sebagai media berprestasi. Karena hari ini tidak sedikit orang yang kaya raya, malah yang paling kaya di dunia akibat teknologi. Jadi mudah sekali mencari uang dan juga mudah untuk masuk penjara. Jadi itulah kira-kira yang perlu kami sampaikan, pandai-pandai menggunakan teknologi. Baik Bapak, terima kasih atas penjelasan, pesan dan kesan yang Bapak sampaikan kepada kami. Teman-teman semuanya, dengan penjabaran pesan yang telah disampaikan oleh Bapak tadi, kita sebagai pelajar Indonesia harus sadar, kita harus termotivasi bahwasanya kita harus bijak dalam menggunakan teknologi. Oke, Bapak, terima kasih atas waktunya Bapak yang telah meluangkan waktu untuk acara podcast hari ini. Baik teman-teman semuanya, mungkin sekian kegiatan podcast kita hari ini. Kita ucapkan terima kasih kepada narasumber hebat kita. Baik, saya M. Alvin Al-Kifari dan rekan saya Fatima Az-Zahra pamit undur diri dari Kafla Podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.